Berkata Sayyidah Aisyah yang digelar Humairah, orang yang pipinya kemerah-merahan, satu-satunya istri Nabi yang perawan. Nabi itu istrinya 12. Berapa? Kuat-kuat berapa? Berapa? 3 yang menyerahkan diri. 3 yang menyerahkan diri kepadanya, berarti 15 dengan yang menyerahkan diri. Sumbernya kitab Al-Bayan jilid 9 karangan Syekh Imroni, Kitabun Nikah. 14 jilid kitab itu. Saya punya cetakan pertamanya, langsung saya beli. Tetapi Rasulullah tidak memadu istri pertama. Sampai istri pertama Siti Khadijah wafat umur 65. Kemudian Nabi duda setahun. Kemudian Nabi nikah atas desakan sahabat. Nabi itu ingat Khadijah aja susah melupakannya. Sampai satu hari Hannah radhiyallahu anha datang ke rumah Nabi. Adik ipar Nabi, adiknya ibunda Khadijah. Kletek, 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 kletek. Rasulullah memandang ke pintu, gemeter. Gemetar Nabi. Keras tubuh Nabi melihat, berdebar-debar. Tiba-tiba yang kasih salam Hannah, dipukul Nabi pahanya. Alah Hannah, bunyi sendalmu, teklekmu itu loh mirip dengan Khadijah. Aku pikir Khadijah yang datang. Masih teringat begitu Nabi sama istri. Pastilah ibunda Khadijah baik, betul nggak? Kalau jahat, bikin rusak, bikin tukang nyakar, tukang merajuk, bikin susah, mati, kita ucapkan alhamdulillah, ya nggak? Kalian ini istri-istri, ibu-ibu ini, kalau kalian mau dikenang suami bertahun-tahun sampai suami mati, kalian berbuat baiklah kalian pada suami. Iya, pasti dikenang oleh suami. Maka Nabi minta, udahlah kalau kalian mau guru wanita nggak ada, kami mau ngaji susah, istri kami mau ngaji sama laki-laki nggak, malu sama perempuan lah. Kata Nabi, carilah perempuan yang cocok untuk istri saya. Anak saya 4 perempuan. Saya sibuk dakwah, nggak sempat giling gandum. Susah untuk cari air pun nggak sempat ngambil air ke sumber air. Perlu istri yang badannya kuat, pengalaman ngurus anak, ngurus suami. Dapatlah seorang janda namanya Saudah binti Zam'ah. Umurnya 61 tapi badannya tinggi besar, keker. Kuat ngangkat air, kuat giling gandum. Waktu itu Nabi umur 51. Nikah. Di akhir tahun yang sama dengan nikah dengan Ibu Saudah, masih di Mekah, belum hijrah. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi atas perintah Allah untuk menikahi seorang wanita, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu riwayat yang gharib, Malaikat Jibril bawa daun dari surga. Malaikat Jibril katakan sama Nabi Muhammad, nikahi perempuan ini atas perintah Allah. Begitu Jibril alaihissalam pergi, Nabi bingung, nih siapa perempuan ini. Rasulullah nggak suka lihat-lihat perempuan, jadi nggak kenal. Lain sama kita kan, setiap istri tetangga tahu semua kita kenal. Siapa perempuan ini? Maka Nabi pergi ke rumah Ummi Hani, kakaknya Sayyidina Ali. Nabi dengan Ummi Hani itu satu rumah sejak umur 8 tahun. Sejak Nabi umur 8 tahun sudah tinggal di rumahnya Abu Thalib. Karena kakek beliau Abdul Muthalib wafat. Nabi mau kawin dengan Ummi Hani. Tapi Abu Thalib nggak izin. Terlalu dekat. Selain sepupu, dari kecil udah sama. Nggak bagus lah. Sehingga Ummi Hani kawin dengan orang lain dan masuk Islam dengan Islam yang baik. Nabi nikah dengan Khadijah. Nabi tanya, siapa perempuan ini? Dilihat sama Ummi Hani. Ini anak Abu Bakar ini. Namanya Aisyah. Saya disuruh Allah menikahi perempuan ini. Masih kecil. Masih umur 9 tahun. Nggak apa-apa kata Nabi. Nggak apa-apa. Nabi ambil tuh daun. Kasih sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq jumpa di jalan sama Nabi. Ini ada daun. Dilihat pas foto. Zaman itu canggih dong. Di daun lagi. Manusia sekarang bisa bikin di keramik, di besi, di stainless steel, di plastik, di kertas. Tapi belum bisa manusia bikin pas foto di daun.
Oh, 1441 tahun lalu. Sebelumnya 1443 tahun yang lalu sudah ada. Abu Bakar langsung lihat, ini anak saya nih. Dan sudah tahu ini mukjizat di daun. Pas foto. Jelas ini mukjizat. Kata Abu Bakar Siddiq, mau apa nih? Mau nikah dengan ini, suruh Allah. Sekarang nikah, sekarang. Langsung duduk, terus dinikahkan di situ. Tapi Nabi tidak mengambil Ibunda Aisyah menjadi istri yang sesungguhnya. Jadi baru nikah saja. Baru nanti diambil, dibikinkan rumah dan tidur serumah setelah Siti Aisyah dewasa di Madinah. Tapi nikah sudah dilakukan. Saya pikir ini hikmah. Agar anak-anak kita yang kuliah suruh nikah aja kayak Siti Aisyah dengan Nabi. Kulihat kau udah sering kali sama anak perempuanku. Iya Pak, kami kawan kuliah Pak. Kawan kuliah kau berdua di atas ban. Baduo di atas ban. Kau kalau memang suka sama anakku kawin. Suka Pak tapi belum kerja. Panggil bapakmu kita nikah aja. Loh tapi belum kerja. Ya kau nikahi anakku. Kau makan diurus bapakmu. Anakku kuurus makannya. Setelah kau kerja kau bawa istrimu itu ke rumahmu. Baru kau kasih makan. Persis yang dibuat Nabi dengan Siti Aisyah. Daripada anak kita pacaran bikin haram. Nikahkan saja. Sehingga dia belajar bersama pun belajar sama istrinya. Belajar. Cubit pipinya. Belajar. Elus rambutnya. Boleh. Tapi jangan bercampur suami istri. Nanti hamil. Gak bisa kasih makan kan. Tapi halal. Dia pergi kemana-mana. Kamu pacaran? Enggak. Ikut film Santria? Enggak. Ini istri saya, kami sudah nikah. Cuma nikahnya nikah gantung aja. Nanti kalau udah saya sarjana, udah kerja, baru saya ambil ke rumah saya. Kami melakukan hubungan suami istri. Sekarang kami ikut Rasulullah aja nikah dengan Siti Aisyah. Sunnah Nabi. Alangkah indahnya Islam seperti itu. Siapa berani mengamalkan itu? Hei! Sunnah Nabi. Kalian izin saya ceritakan lagi nih kisah istri-istri Nabi nih. Atau sudah saya ceritakan nggak usah lagi. Saya ceritakan ya. Ketika Nabi kemudian hijrah ke Madinah, ini cerita hijrah. Sahabat-sahabat yang hijrah ke Ethiopia di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar Nabi sudah pindah ke Madinah, sudah hidup makmur. Sehingga mereka dari Ethiopia pulang ke Madinah. Rupanya belum makmur, masih sengsara, miskin, nggak punya rumah, parah betul kehidupan mereka. Satu orang wanita, anak kandung dari Panglima Besar Quraisy Abu Sufyan radhiyallahu anhu, namanya Ramlah, ya Ramlah binti Abu Sufyan, hijrah dengan suaminya Ubaidillah bin Jahash, adik ipar Rasul, belakangan jadi adik ipar Rasul. Ubaidillah bin Jahash ini masih sepupu Rasul. Sampai sana Ubaidillah masuk Kristen, kan Ethiopia negara Kristen. Dengan sahabatnya satu lagi 2 orang. Nah istrinya pulang ke Madinah dalam keadaan janda, luntang lantung, nggak punya rumah, nggak punya saudara. Bapak kandungnya kalau pulang ke Mekah, bapaknya Panglima Besar Quraisy, kafir, anti Rasul pula. Akhirnya luntang lantung di Madinah didengar Rasul. Kasihan Umi Ramlah, anaknya Abu Sufyan, janda, suaminya murtad masuk Kristen, nggak ada yang urus. Dilamar sama Nabi, dijadikan Nabi istri Nabi. Istri ketiga, janda juga. Digelari Umi Habibah, kekasih. Nabi manggil Khadijah Habibah. Memanggil Ramlah juga Umi Habibah. Memanggil Siti Aisyah. Ini istri ketiga Siti Aisyah ya. Humairah si pipi merah. Jadi Ramlah binti Abu Sufyan ini istri keempat. Tahun ketiga pecah perang Uhud. Pahlawan Islam yang duel dengan kafir Quraisy, luka perutnya kena pedang, kena pisau. 6 bulan kemudian infeksi, meninggal dunia. Jadi syahidnya itu 6 bulan setelah perang. Anaknya banyak, Masya Allah. Istrinya udah tua pula, Umi Salamah.
dalam keadaan menderita miskin begitu. Maka Nabi menikahi Ummi Salamah. Ummi Salamah malu-malu dinikahi sama Rasul. Tahu diri juga udah tua. Sehingga nanti giliran malam untuk Ummi Salamah menghadiahkannya kepada Ibunda Aisyah. Jadi istri Nabi 12, setiap 12 hari kan balik giliran nih, sini 1, 2, 3, 4, ini 12 hari balik. Dalam setiap 12 hari itu satu istri dapat 1 malam. Tapi Siti Aisyah dalam 12 hari dapat 2 karena Ummi Salamah menghadiahkan malamnya untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nikahnya ini nikah menyelamatkan biaya hidup juga lah ini. Ya. Memang susah lah kalau nggak ada suami. Saya nggak berani aja. Kadang-kadang kawan saya kuliah udah tua juga kan sebaya saya gitu. Suaminya mati, saya diam gitu. Nggak berani saya. Kenapa? Karena dia tidak sesengsara Ummi Salamah. Dia punya rumah, suaminya juga, anak-anaknya juga udah kerja kan. Anak-anak sebesar setua saya kan anak-anaknya juga udah kerja. Tapi kalau anak-anaknya masih luntang-lantung mungkin saya kasihan juga ya. Mungkin. Saya nggak tahu. Saya akan katakan kamu nikah sama saya tapi menyelamatkan ekonomi aja ya. Jangan kau minta malam istriku. Tapi dia nggak mau lah ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jangan terjadi. Kemudian Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sejak kecil. Beliau ini orang negro, orang Ethiopia, diculik, dijual di pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu 36 km dari kota Mekah menuju ke Tanim, menuju ke Taif. Menuju ke Riyadh. Situ ada pasar namanya pasar Ukaz. Setahun sekali rame di situ, jual apa saja. Nah, Nabi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha lihat seorang budak laki-laki dijual. Oleh Siti Khadijah dibeli itu laki-laki negro kecil itu. Jadi budaknya Siti Khadijah. Nabi sayang sekali dengan anak ini. Nabi kan anak laki-lakinya wafat. Ya Al-Qasim ya meninggal. Jadi Nabi itu sering memeluk-meluk Zaid bin Harithah ini, dinaikkan ke unta, dibawa keliling kota Mekah gitu ya. Akhirnya Siti Khadijah membebaskan anak ini dari budak dan dihadiahkan kepada Nabi. Jadi oleh Nabi jadi anak angkat. Sempat diganti namanya Zaid bin Muhammad. Saking cintanya Nabi. Tapi Allah melarang, nggak boleh pakai bin selain bin bapak kandungnya. Maka Nabi tukar lagi menjadi Zaid bin Harithah. Saking sayangnya Nabi. Ini Zaid bin Harithah hafiz Quran. Nabi nikahkan dengan sepupu Nabi yang cantik jelita. Nggak kalah cantik dengan Siti Aisyah. Namanya Zainab binti Jahsh. Itu yang saudaranya murtad di Ethiopia. Abangnya ada satu lagi Abdullah bin Jahsh yang nanti mati di perang Uhud. Putus hidungnya, putus tangannya, putus kupingnya. Diikat pakai benang, dikubur satu kuburan dengan Sayyidina Hamzah. Namanya Abdullah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh masuk Islam, murtad di Ethiopia. Zainab binti Jahsh dinikahkan Nabi dengan anak angkat Nabi Zaid bin Harithah, orang negro. Sama-sama soleh tapi hidup tidak bahagia. Sebab Zaid nggak berani dengan